Otman Iskandar Harhab, Isnandar. tempat Isnandar. Maaf Pak, nama Otman Isnandar Harhab, tempat tanggal lahir Batam, 6 November 1982, agama Islam, golongan darah AB positif, pekerjaan swasta, status perkawinan single, foto hidup, hiduplah sesuai hati nuranimu. Alamat Jalan Buring nomor 10. Nomor telepon, ini teman-teman bisa mencatat, siapa tahu nanti bisa ditanyakan. 0821 41 51 0234. Sudah teman-teman? Lanjut riwayat pendidikan. Sekolah dasar SD 1 Karangjongkeng, sekolah menengah pertama SMP Nuruddin, sekolah menengah atas SMA DU 1 Jombang, perguruan tinggi Unisma. Pengalaman organisasi KSR PMI Unit Unisma, jabatan sebagai sekretaris tahun 2004 sampai 2006. Oke, langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Pak. Terima kasih ke Mbak pembawa acara. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Nanti kalau ada yang nggak jelas silakan ngomong ya, karena memang saya pakai headsetnya HP, jadi agak kadang keturun, kadang nggak dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelang sore. Terima kasih untuk panitia KSR UIN yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi materi. Memang setiap tahun kebanyakan saya dapat jatah ngisi materi di UIN, kalau nggak di logistik ditambah dengan dapur umum. Nah, berhubung ini dibagi dengan Mas Faiz, saya ke bagian yang logistik. Ini sejak ada pandemi memang agak berbeda ya penyampaian diklatnya. Di sisi lain pasti kampus juga nggak akan biarkan teman-teman untuk bergerumbul. Itu yang jadi tantangan bagi kita. Satu, belajar dengan materi yang ada sambil mendengarkan. Kita bertatap muka aja kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang juga kita nggak paham. Nah, tapi apalagi dengan Zoom. Nah, gitu ya. Jadi tantangannya untuk KSR ke depan lebih ke arah mandirinya, lebih mandiri. Gitu. Bagaimana menelaah materi yang ada, yang dikasihkan dari saya ke panitia, ini maksudnya apa dan sebagainya, penjabarannya seperti apa. Berapa? 62 ya? Nah, banyak banget. Berapa pesertanya, Mbak? Ini, gak ada yang tahu jumlah pesertanya berapa? Sekitar 80-an, Pak. Oke, ya. Banyak banget. Oke, kalau gitu, saya waktunya satu setengah jam ya. Iya, benar, 1,5 jam. Teman dari peserta juga membantu kalau saya tanya, jadi biar panitianya nggak itu. Oke, kalau gitu, saya sudah ngerti biodata saya mulai. Teman-teman sudah megang semua kan materinya? Enggak. Oh, belum ya. Oke. Logistik itu sebetulnya luas banget ya, karena secukupnya untuk KSR, jadi kita belajar untuk mengantar saja, cuma intinya ada di yang akan saya sampaikan. Gambarannya seperti ini, cuma ini contoh-contoh saja, jadi nggak mesti logistik itu seperti ini. Sebetulnya kalau ini arahnya lebih ke pelaksanaan distribusi bantuan yang setelah diminta oleh PMI setempat untuk ke tempat bencana, tapi karena lebih mudah mencari gambar distribusi, saya gunakan ini. Ini biodata saya.
Di sini kita masuk ke definisinya. Jadi istilah logistik jadi sering digunakan untuk kepentingan gerakan militer zaman dulu. Zaman sebelum dunia industri revolusi industri, masih kan perang dunia satu, perang dunia kedua, istilah logistik itu lebih cenderung bagaimana memobilisasi kekuatan militer, baik dari sumber daya yang bergerak, manusianya, perangkat perangnya dan logistik makanan dan sebagainya dalam jumlah besar menuju tujuan yang dituju secara tepat waktu dan tepat ke tempat tujuan. Itu dipakai dulu dalam mode perang satu kedua. Nah, sering perkembangan industri di Eropa, ya, revolusi industri itu logistik digunakan oleh perusahaan dunia industri. Nah, bagaimana memperoleh bahan baku dalam industri dalam kualitas yang kuat dan kuantitas yang harganya baik serta dari sumber bahan baku yang tepat. Jadi harganya murah di kantong tapi kualitasnya baik dan bahan baku yang tepat. Yang kedua, bagaimana memasarkan hasil industri. Jadi setelah kita mencari bahan baku, yang kedua bagaimana kita memasarkan. Memasarkan ini kebalikan dengan kita membeli barang. Kalau memasarkan itu dengan kualitas yang baik, kualitas memadai dengan harga yang menguntungkan. Jadi kalau awal kita beli harga murah, dan begitu kita jual harganya lebih menguntungkan. Secara cepat, aman ke tempat pemasaran yang tepat. Ini definisi logistik ya. Ini sebenarnya nggak ada itu sih, cuma saya mencari ini aja karena yang saya merah-merahkan itu lebih penting poinnya begitu. Jadi intinya begitu, bagaimana memobilisasi personil dan peralatan secara cepat dan pada waktu yang tepat ke tempat tujuan yang tepat. Begitu juga waktu bencana, bagaimana kita memberikan bantuan peralatan ke tempat bencana yang tepat, secara cepat dan waktu yang tepat dan tujuan yang tepat. Ini yang saya merah-merah ini harus itu ya. Logistik adalah mekanisme pendukung. Jadi dia sebagai pendukung sudah jadi kayak kalau teman-teman pernah melihat struktur bencana, di situ ada 5 bagian pendukung sama 13 teknis. Nah, ini logistik selalu ada saat ada pembentukan posko. Begitu posko didirikan pasti sudah ada logistik di situ. Jadi bukan kita mendirikan logistik kalau kita dibutuhkan, tidak. Tapi selalu ada begitu posko didirikan. Logistik bukanlah program. Ya, bukan program. Logistik terlibat sejak awal untuk semua kegiatan. Jadi begitu kita ada kegiatan selalu disertakan adanya logistik. Teman-teman mau diklat lapangan, mau diklat ruangan, logistik itu sudah disertakan, begitu ya. Memang istilahnya teman-teman kita nggak pernah berpikir kalau teman-teman rata-rata kan pakai C perlengkapan. Nah, sebetulnya itu aja. Kita belajar logistik secara kecil-kecilan dari C perlengkapan. Bagaimana teman-teman begitu membuat kepanitiaan pasti selalu ada C perlengkapan. Nah, itu awal dari logistik secara kecil-kecilan. Lagi-lagi saya nggak bisa ngasih gambar yang itu ya. Ini gambaran tadi distribusi. Nah, yang merah-merah ini jadi merupakan upaya menyediakan sarana yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Barang dan jasa. Ya. Kalau untuk pengertian logistik untuk di PMI. Jadi bagaimana memperoleh barang dan jasa. Dari atau ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dengan kualitas yang baik, dengan harga yang pantas. Jadi poin 5 ini yang harus diperhatikan. Dari atau ke mana. Tujuannya kemana? Jangan sampai orang yang dibutuhkan di lokasi A, kita mengirimkan di lokasi B. Dan waktu yang tepat itu juga mempengaruhi. Jangan sampai bahwa kiriman ini melebihi dari batas waktu yang dibutuhkan. Jumlah ya. Nah, jumlah ini, jadi yang diminta berapa juga harus sesuai. Jangan sampai nanti ternyata yang butuhkan 500 orang, yang kita punya, yang kita kirim adalah separohnya. Itu akan jadi masalah. Kualitas, itu tadi, kualitas baik,
tapi dengan harga yang murah. Jangan sampai kita memberikan bantuan ternyata kualitasnya tidak diperhatikan abal-abal, atau mungkin dia expired, seandainya kita mau beli ngasih mie dan sebagainya. Kalau kita mau ngasih selimut, ternyata selimutnya sudah nggak layak pakai dan sebagainya. Dan harga yang pantas itu tadi. Jadi semua ini harus 5 poin ini saling keterkaitan. Jadi jangan sampai kita juga tetap memberikan harga karena kita juga bekerja di bidang kemanusiaan, kualitasnya juga seperti itu untuk memanusiakan manusia, dan jumlahnya juga seperti jangan sampai ada kecemburuan kepada mereka yang membutuhkan. Itu sedikit tantangannya nanti seperti itu nanti. Kita akan belajar lagi kalau teman-teman ada menemukan pertanyaan yang menarik. Nah, 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka memenuhi opsi terbaik dalam penyediaan barang dan jasa itu 1, standarisasi. Jadi semua harus distandarisasikan. Dulu zaman tsunami Aceh itu tidak ada sistem untuk bagaimana memanajemen logistik. Jadi di posko di Aceh itu, seperti yang posko di Aceh itu ya posko ya campur gudang, campur dapur umum, campur poliklinik, campur FCFC, perwakilan FCFC seperti jadi satu semua. Jadi ada juga sebagian relawan yang ditinggal di situ membentuk tenda. Dulu kayak gitu. Jadi begitu ada huntara, pasti situ ada logistik, stok logistik, gudang logistik. Nah, sekarang sistemnya itu dibuat sama. Nah, kalau dulu sekarang tidak ada logistik di posko. Adanya logistik di Kapta atau kabupaten, di PMI-nya ya, bukan di poskonya. Bukan di posko maupun bukan di lapangan atau di sini. Logistik tetap ada di PMI setempat. Sistemnya fleksibel untuk mengontrol mata rantai pasokan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Sistem itu harus fleksibel. Jangan sampai kita membutuhkan barang A, tapi prosedurnya kaku. Kita butuh waktu yang cepat, ternyata tidak bisa terpenuhi karena ada hal yang harus ada sistem yang harus kita penuhi. Nah, itu fleksibilitas yang harus kita capai. Kayak kita contoh bikin KTP, ribetnya bukan main kan harus ke sini. Nah, itu sistem ini dibuat fleksibel. Jangan sampai kita memenuhi itu jangan terkendala karena sistem. Jadi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan di lapangan. Nah, SDM, sekarang sudah ada pelatihan logistik. Kita sudah juga punya gudang di Gresik. Mungkin teman-teman yang sudah pernah. Nah, logistik merupakan pekerjaan yang sangat kompleks sehingga memerlukan ahli di bidangnya. Kompleks ya seperti seni dan sebagainya. Mudah-mudahan gampang sebetulnya. Kalau teman-teman sudah terbiasa dalam kehidupan pribadi, saya datang ke Malang, saya kuliah di Malang, saya ngekos, saya di asrama, saya sudah persiapan apa yang dibutuhkan, itu salah satu logistik untuk memenuhi kebutuhan diri. Gambaran kecilnya paling gitu, kita mau ke kuliah, saya harus siapkan apa logistiknya. Baju, pakai baju apa, bawa laptop, bawa dompet, bawa uang berapa, bawa pulpen, bawa HP, bawa cesan. Seandainya saya sampai malam, apa yang saya siapkan untuk kebutuhan dunia medsos. Kadang-kadang saya pikir teman-teman nggak berpikir bahwa logistik itu dari kita mulai lahir pun sudah bersamanya muncul, butuh popok, butuh ini. Nah, cuma ya kita nggak ngomong dong, kita ngomong ini logistik untuk kita ya. Kita ngomong kebutuhan pokok. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi seandainya dari posko A dari PMI Kabupaten D meminta bantuan barang. Nah, ini yang diminta gambarnya seperti ini. Terus setelah disampaikan ke PMI setempat, akan menyampaikan, dirundingkan, akan disampaikan ke ahlinya. Dari ahli sarannya seperti ini. Nah, terus setelah disarankan begitu, akan disetujui dulu dengan ada timnya sendiri. Dari pengurus dan sebagainya. Yang disetujui seperti ini. Nah, akhirnya setelah disetujui, dibeli. Nah, ternyata yang dibeli tidak sesuai dengan yang disetujui. Tapi yang diantar barangnya seperti ini.
dan lalu barang seperti ini. Jadi kemungkinan ini terjadi bisa. Tapi tujuannya adalah sama, membuat ayun-ayun. Nah, begitupun juga di lapangan, saat ini kita butuh Indomie, mie instan. Kalau pas nanti ternyata kita mintanya Indomie goreng, ternyata yang datang adalah sari mie goreng, itulah salah satu ya akan terjadi. Tapi intinya bahwa tercapai. Kita minta A, barangnya juga B, A tapi ada tanda kutipnya atau apanya. Ini contoh ya. Tapi sebelumnya kita nggak akan narik ke sini, karena kita rata-rata kalau memang kita KSL lebih cenderung kita sebagai ya kadang-kadang jadi kuli, angkat-angkat dan sebagainya. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa memahami logistik ya bisa jadi salah satu stafnya atau salah satu admin yang ada di gudang. Itu tantangannya seperti itu. Nah, komponen logistik ada 3, pengadaan, pergudangan, dan pengangkutan. Jadi selalu ada pengadaan dulu, ada pengadaan selesai, ada pergudangan, berarti pengangkutan apabila diperlukan. Nah, pengadaan, casing, di dalam dunia kita mau membeli barang A. Jadi mengusahakan mengadakan barang dan jasa baik melalui pembelian atau tidak. Nah, mengadakan barang dan jasa melalui pembelian atau tidak. Bisa barang itu kita beli atau kita minta atau dapat hibah. Itu salah satu caranya kita mengadakan jasa. Barang yang ada. Pergudangan, penyimpanan barang baik di dalam maupun di luar ruangan dengan tujuan tetap menjaga kualitas barang. Nah, di luar tetap aja melihat jenis barangnya. Kalau barang itu nanti dia rentan terhadap lingkungan luar, ya kita bisa buatkan tenda atau kita buatkan atap. Itu salah satu caranya. Itu metode ya. Kalau kita nggak punya ruangan yang layak untuk dijadikan ruangan, kita bisa mendirikan tenda. Biasanya kalau di bencana-bencana itu yang kita cari satu, kalau dulu di Aceh itu kita cari showroom. Showroom mobil itu kan pasti dia punya area parkir mobil yang luas. Kalau mungkin di desa-desa yang dicari adalah sekolah SD atau sekolah SMP. Sekolah sekarang dengan sekolah dulu kan berbeda. Kalau sekolah dulu kan panjang ruangannya, manjang dia. Dan kadang-kadang bisa ada sekatnya bukan tembok, jadi bisa dibongkar dan sebagainya. Itu memudahkan atau di kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Di Batu kemarin waktu yang gempa tuh Gunung Kelut itu dipakainya di aula kecamatan. Di situ gudang ditumpuk jadi satu, nanti akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya gitu ya, menyimpan barang di dalam maupun di luar dengan tujuan untuk menjaga kualitas. Nah, kalau pengadaan, bagaimana caranya kita mengadakan barang dan jasa melalui pembelian atau tidak. Pilihannya kita mau membeli, monggo, kalau dapat bantuan monggo, itu pilihannya. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, transportasi atau pengangkutan, upaya memindahkan barang atau orang ke tempat tujuan secara efisien dan efektif. Jadi kita mau memindahkan barang, kita mau menggunakan motor, menggunakan truk, menggunakan pickup, atau menggunakan tronton itu menyesuaikan. Tapi secara efisien dan efektif. Efisien itu ya tetap melihat biayanya, melihat waktunya. Efektif itu ya jangan sampai gimana ya, saya agak-agak ambigu kalau mau efektif. Pas begitu. Nah, ini contoh gudang. Ini dari gudang dimasukkan ke dalam pengangkutan. Fungsi penting dari berkaitan dengan logistik, asesmen dan perencanaan. Yang nomor 1 ini kita cenderung tidak akan pernah menyentuh itu. Nomor 2 juga begitu, penyediaan barang dan jasa. Kita jarang sekali mengikuti ranah ini. Nah, biasanya teman-teman KSR itu ranahnya masuk ke sini. 3, 4, 5, pengelolaan pergudangan,
pengelolaan transportasi, dan pelaporan. Nah, tapi kebanyakan karena kita KSR dengan ilmu yang pemahaman sedikit, jadi kita lebih cenderung ke sini. Jadi pengelolaan, jadi kuliah angkat-angkat dan sebagainya. Kalau teman-teman bisa memahami tentang isian logistik ya bisa jadi pelaporan. Ini mata rantai logistik. Jadi di PMI pusat dengan gudang-gudang regional itu mereka sudah istilahnya lelang untuk mencari supplier yang bisa ready menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan PMI di gudang selama setahun. Contohnya seandainya kita inden ijen kit. Jadi kita sudah inden contohnya ke Carrefour. Kita minta ke perusahaan Carrefour bahwa Carrefour setiap setahun menyediakan 1.000 atau 10.000 stok. Itu kalau seandainya supplier yang menang itulah Carrefour. Jadi, tapi barang itu biasanya masih ada di Carrefour situ. Tapi Carrefour akan menyediakan di situ. Begitu barang itu dibutuhkan akan dikirim ke gudang sentral. Nah, itu biasanya berlaku untuk barang-barang yang food ya. Jadi kayak kebutuhan pokok biasanya begitu. Kalau kita nggak ngomong satuan sih kayak odol, sabun itu sudah masuk dalam paket hygiene kit, nanti saya kasih tahu. Jadi sekarang udah lebih teratur, ada hygiene kit, baby kit, family kit. Nah, itu lebih enak isinya apa sesuai dengan namanya. Hygiene kit itu berarti untuk kebersihan, mandi dan sebagainya. Kalau family kit itu yang untuk kebutuhan keluarga, terus baby kit itu untuk kebutuhan bayi. Nah, jadi gudang sentral ini akan dikirim ke gudang regional untuk mengisi stok-stok yang kosong. Nah, dari gudang regional ini yang akan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhannya. Bisa langsung dari gudang regional dikirim ke wilayah bencana atau dimasukkan dulu ke gudang emergency atau gudang kontainer. Ini alur seperti ini. Jadi begitu nanti habis ini ada mata rantainya, ada alurnya. Jadi kita pahami dulu, supplier itu bisa macam-macam, bisa Carrefour, bisa Indomaret, bisa sebagainya. Itu menyesuaikan dengan siapa yang menang lelang. Gitu. Nah, kesiapsiagaan logistik. Pembinaan jaringan, federasi, SCRC. Kalau PNSSI saya kurang terlalu paham, kalangan bisnis, akademisi. Latihan, nah ini kita masuknya ke sini, ke pembinaan SDM. Kalau ini urusannya yang pembinaan jaringan itu urusannya adalah pengurus provinsi, pengurus PMI provinsi dengan pengurus PMI pusat untuk bagaimana membuat jaringan yang baik dan benar. Nah, setelah ini sudah jadi, kita buat pelatihan pembinaan SDM. Latihan, penugasan rotasi, karena di Indonesia sudah ada gudang sentralnya berapa, nanti saya kasih tahu di akhir-akhir. Bentukan unit logistik. Jadi sudah ada logistik, ada gudang, begitu dibutuhkan akan dikirim sesuai dengan kebutuhan. Standarisasi sistem, bina jaluran koordinasi, penyusunan katalog, sistem dan prosedur. Nah ini dia. Pengadaan barang, pergudangan, transportasi semua sama. Baik di PMI manapun semua sama. Walaupun nanti secara aplikasinya akan berbeda. AB pada orang dia sama-sama pelatihan bareng dan dia juga akan mengaplikasikan ilmu yang didapat sesuai dengan apa yang dia diterima. Nah ini yang paling penting database pemasok. Jadi begitu kita membutuhkan pemasok apa, kita sudah tahu oh ini yang masuk. Kita sudah tinggal menghubungi mereka. Ini ya stok cadangan, perjanjian, perhimpunan nasional,
Biasanya di pemetaan logistik itu yang paling agak ribet adalah di kepabean. Itu paling suka terhalang di situ. Dulu zaman belum ada istilah logistik, maksudnya pemateri logistik yang baku, zaman tsunami Aceh itu, banyak barang yang masuk ke bandara di Aceh itu tidak disertai dengan surat dan ditujukan kepada siapa. Jadi akhirnya barang itu ditaruh di pojokan gudang itu menggunung. Orang-orang pengungsi yang dekat situ mereka bisa meminta, tapi atas izin dari TNI AU, karena kan bandara itu kan yang menguasai AU yang mengoperasionalkan. Saya 2 hari di situ untuk menerima barang yang dikirim atas sama PMI. Jadi seandainya ada pesawat mengirim barang, saya akan mendatabase apa saja yang didatang, nanti saya sampaikan ke posko. Dari posko nanti kita lihat apakah ini nanti masuk ke posko atau masuk langsung ke buntaran yang ada di sekitaran Aceh. Setelah 2 hari beres diganti orang. Nah, waktu itu suatu saat saya di pergudangan, bagian administrasi pergudangan. Jadi saya ya kuli, ya menerima barang dan mengeluarkan barang. Suatu saat ada kontainer 1 truk, dia membawa tenda Rofi. Sudah ada lambang SCS dan sebagainya. Cuma masalahnya ditolak karena satu, mereka tidak membawa surat siapa yang mengirim dan ditujukan kepada siapa. Padahal barangnya sudah jelas. Barang itu adalah lambangnya SCFC. Tapi karena suratnya tidak jelas, barang itu ditolak. 1 kontainer, bayangkan. Dan sampai sekarang barangnya kemana saya tidak paham. Itu yang jadi, karena dulu kan nggak ada sistem, jadi akhirnya begitu nggak ada surat ya nggak bisa kita tolak walaupun sudah ada lambangnya. Nah, kalau sekarang lebih enak, sudah lebih tertata. Nanti saya kasih tahu yang dinamakan good receive atau GRN, GDN, nanti akan saya kasih tahu. Nah, kebiasaan lokal ini ya lagi ke masing-masing adat istiadat masyarakat setempat ya. Mungkin kalau di Aceh kebiasaannya apa, kalau di Palu gimana. Kalau di Aceh itu barang baju bekas itu mereka tidak mau nerima. Jadi banyak baju itu baju bekas ditelantarkan di tempat terbuka. Kalau mereka butuh mereka ambil. Jadi di gudangnya saya itu dulu banyak berkoli-koli baju bekas tapi nggak dipakai. Nggak dipakai karena mereka tidak mau. Tapi kalau mereka butuh mereka akan ambil. Itu mengapa sekarang PMI tidak mau menerima baju bekas, karena kebanyakan waktu itu orang sengaja ngomongnya baju bekas, ternyata sebagian di dalamnya ternyata banyak baju-baju yang tidak layak pakai, dibungkus dengan baju layak pakai, tapi di tengahnya ternyata baju-baju yang rusak mereka kirimkan. Dan orang Aceh itu tidak mau seperti itu, mereka lebih cenderung kayak gimana ya, malam-malam kucing. Jadi saya bingung, ada orang Aceh nggak sini ya, nggak mau kelihatan lemah. Kalau mereka butuh ya mereka ambil, tapi kalau seandainya mereka dikasih ya mereka nggak mau. Tapi nggak berarti benar omongan saya ya. Transportasi, nah itu tadi transportasi kita mengirim ke daerah A, jalannya itu bisa dilalui apa? Apakah bisa mobil, truk dan sebagainya. Dan kapasitas PMI-nya. Kapasitas PMI itu PMI setempat ya, kota, kabupaten, kapasitas seperti apakah, adakah orang yang punya kemampuan di logistik dan sebagainya. Setelah organisasi lain-lain itu macam-macam lah ya, bisa LJT, bisa apa ya, pokoknya yang berhubungan dengan kemanusiaan. Nah ini mekanisme logistik dalam keadaan respon bencana. Setelah bencana pasti ada asesmen rapid assessment. Sudah tahu kan rapid assessment? Sampun, Pak. Oke, jadi ya sudah itu ya. Jadi habis rapid assessment dulu, baru nanti ada detail assessment.
Setelah rapid assessment dilaporkan, langsung kita melakukan rencana aksi logistik. Apa yang dibutuhkan paling utama di assessment, rapid assessment. Nah, setelah dapat laporan dari rapid assessment, terus melaksanakan aksi logistik dan lakukan operasi. Nah, fasenya ada dua, fase bantuan atau fase rehabilitasi. Fase bantuan itu tergantung dari awal rencana operasi. Mau 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan itu tergantung dari jenis bencana juga. Nah, setelah itu operasi pertama kita akan melakukan reassessment lagi sesuai kebutuhan. Kalau awal kan pasti air bersih, makanan, baju layak pakai pasti akan ditambahkan itu. Nah, setelah berjalannya waktu, operasi pertama, operasi kedua, selalu akan setiap habis operasi selalu melakukan ada reassessment. Apakah kebutuhan yang tambahan yang dibutuhkan dan sebagainya itu akan dilakukan terus. Setelah operasi, lakukan laporan. Nah, ini dia. Meningkatkan kapasitas, menambah pengalaman. Setelah kita belajar dari sini, nah ini akan menambah kesiapsiagaan logistik. Seandainya ada bencana lagi, mereka sudah tahu alurnya ini. Di bencana ada asesmen, rencana logistik, operasi, laporan, lakukan reassessment, akan meningkatkan kapasitas, menambah pengalaman, dan kesiapsiagaan logistik. Nah, ini alur ini ya. Alurnya dari gudang-gudang. Nah, ini ada contohnya. Jadi PMI pusat membawahi ada regional storage. Kita ngomong yang di lingkaran provinsi itu ya. Jadi PMI kabupaten atau kota. Di wilayah B atau jadi bencana akan ditindaklanjuti oleh PMI kabupaten. PMI kabupaten selalu setiap dilakukan operasi akan memberi laporan kepada PMI provinsi. Dari rapid assessment-nya, nanti detail assessment-nya, kebutuhan logistik yang dibutuhkan, yang diminta, yang disiapkan. Nah, semua itu juga akan dilaporkan ke PMI pusat. Dari PMI pusat, mereka akan mengontak gudang-gudang regional. Seandainya ada kebutuhan selimut. Nah, selimut itu sekian puluh biji. Itu kan dilaporkan. Kita di PMI provinsi, gudang provinsi membutuhkan 1.000 selimut. Nah, PMI pusat akan menanya ke masing-masing gudang regional. Regional A, regional B, regional C. Oh ya, regional A kita punya ini 500, regional B punya 200, regional C punya 1.000. Nah, kita lihat nanti mana yang paling dekat dengan provinsi setempat. Nah, itu akan dikirim. Seandainya yang paling punya adalah regional B, maka akan masing-masing regional akan dikirimkan sesuaikan yang penting terpenuhi 1.000. Dikirimkan ke provinsi atau langsung ke PMI setempat. Ini alurnya ya. Sebetulnya kita sih ngarahnya ke yang di lingkaran usaha provinsi, itu yang wilayah kerja kita di situ. Nah, kalau yang sudah ke sini itu ada urusan dari tugas logistik dari PMI provinsi. Yang kita akan bekerja di PMI kabupaten dan di bencana. Nah, ini dia. Dan regional ada 6. Masing-masing punya ukuran masing-masing dengan punya stok minimum sekian. Satu di Banten. Jadi yang ukurannya 40x100 itu cuma 2 di Banten dan di Gresik. Nah, stok minimumnya yang harus dipunya gudang regional seperti Banten itu 5.000 keluarga. Nah, ini cakupan wilayahnya Jawa Barat, Jawa bagian Barat, Sumatera dan Kalimantan. Jadi regional Banten itu bisa mensuplai cakupan wilayahnya untuk memberikan bantuan adalah Jawa bagian Barat, Sumatera dan Kalimantan. Regional Gresik sama juga stok minimumnya harus 5.000. Jawa bagian timur, Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Itu dia mengcovernya di situ. Regional Padang ini yang ukuran gudang 40x60 ada 4. Mereka punya minimal stok itu 2.000 keluarga. Nah,
Kalau untuk di Padang khusus Sumatera, kalau Makassar khusus Sulawesi dan Jawa Timur, kalau Semarang Jawa bagian tengah. Nah, regional Banjarmasin untuk Kalimantan. Kalau dulu kita nggak punya gudang, jadi agak susah juga. Kalau sekarang sudah punya gudang, biasanya barang-barang yang disimpan inilah barang yang ini barang-barang yang dia tidak punya expired panjang atau gimana, itu yang nanti akan di. Nah, ini penyimpanan tanggap darurat. Jadi bentuknya kontainer, bisa 2 atau 3 kontainer, isi bisa di sini 4 kali 20 inci. Nah, ini dia stok minimumnya ada 500 keluarga. Jadi ada 5 di Kupang, Kendari, Makassar, dan Ternate. Begitu di daerah sekitar Kupang itu, di NTB itu ada bencana, mereka dulu akan memenuhi kebutuhan stok logistik yang ada di daerah situ, dibantu dengan gudang-gudang yang lain yang ada. Ya. Jadi kita sudah punya, setiap tahun kita punya cadangan barang sekian. Ini petanya, jadi secara peta dibagi 2 wilayah, karena Jawa Tengah khusus sendiri, jadi wilayah bagian barat sama wilayah bagian timur. Masing-masing wilayah punya gudang regional. Di Jawa Barat itu ada, di wilayah barat itu ada 3 regional, 1 gudang regional besar, yang lainnya 4 kali 60 di wilayah timur, yang di Gresik itu, sama di mana ini, yang tapi gudang kontainernya yang paling banyak di wilayah timur. Jadi sebenarnya cakupan yang paling luas adalah punyanya gudang regional di Gresik, tapi disupport oleh gudang tanggap darurat sama di gudang di Makassar atau di mana ini? Ya, di Makassar. Nah, ini dia isinya, standar. Nah, saya bilang tadi, family kit, hygiene kit, baby kit. Jadi sudah satu paket, jadi enak. Kalau dulu kan sebelum ada kayak gini, ya kita bungkusin sabun dewe, bungkus-bungkus dulu, jadikan satu. Ini sudah enak. Jadi sudah ada jelas, ada satu kardus, sudah ada daftar isinya. Kalau family kit, berarti daftar isinya ini. Hygiene kit, ini, baby kit, ini. Nah, ini standarnya isi gudang. Karena rata-rata ini non-food, jadi memang dia bisa bertahan tahunan. Yang pasti satu, terpaulin, tenda, terpal, kantong mayat pasti ada, dan kelambu, menyesuaikan ya. Ini isi gudang regional, stok standar isi. Masing-masing gudang isinya nanti berbeda-beda ya. Kalau gudang regional isinya lengkap ya. Nah, kalau gudang provinsi cuma ada 4 item atau 5 item, menyesuaikan. Kalau gudang PMI kota ya bisa 5, bisa 4, tapi rata-rata cuma 4. Nah, gudang tanggap darurat sesuaikan dengan operasi yang disusukan, yang disusun. Nah, ini dia. Memilih, kita masuk ke pergudangan. Memilih ukuran gudang mengacu pada satu, barang yang disimpan maksimum 70% dari daya yang tampung gudang. Nah, itu hitungannya nanti saya nggak akan mengajarkan hitungannya. Nanti itu akan ke arah lebih ke setelah teman-teman jadi anggota KSR, nanti kita bisa ngomong situ. Karena di sini tidak ada hitungan salah atau benar dalam memilih gudang, cuma punya pertimbangan masing-masing. Kedua, 30% disiapkan untuk lorong. Jadi 100% dibagi 2, 370 sama 30%. Disiapkan untuk lorong, sirkulasi udara, ruang untuk pengepakan, loading, atau untuk unloading, dan kantor. Nah, itu nanti menyesuaikan. Kantornya bisa masuk di dalam area gudang, atau kantornya di luar area gudang. Itu menyesuaikan dari pemilihan gudangnya. Jadi 30% itu disiapkan untuk salah satunya kantor, lorong, sirkulasi udara, ruang pengepakan, loading, dan unloading, dan kantor. Seandainya kantor tidak bisa di situ, tidak apa-apa. Karena kenapa kantornya tidak jadi satu di situ? Ya karena ternyata kita memilih gudangnya tidak untuk kantor. Karena ada tempat sendiri untuk kantor itu juga nggak masalah. Jumlah barang yang disimpan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Itu lagi. Kebutuhan setelah rencana operasional dan stok minimum. Jadi kita selalu ngomong stok minimum.
sirkulasi barang. 4 item ini yang harus dipahami saja, nanti bisa dijabarkan dalam penggambaran. Seandainya tabletop exercise nanti lebih enak lagi. Nah, ini contoh makan gudang. Ini yang saya pakai adalah one gate ya, bukan ada sistem yang one gate. Jadi satu pintu masuk, pintu keluar jadi satu. Kalau yang di Gresik itu ada 2 pintu, jadi di ujung-ujung pintu masuk dan pintu keluar, atau dikembalikan. Ini semua seperti itu. Ini karena kita ngomong isinya, jadi kita nggak ngomong nanti sistemnya gimana, harus ada sirkulasi gimana. Ini dibagi 2 item. Satu kita lihat di PPT ini dibagi 2 jenis. Satu yang atas khusus untuk apa? Non food, yang bawah untuk food. Tapi kalau di Gresik karena kita nggak nyimpen untuk barang food, jadi rata-rata ya jadi satu. Cuma nanti ada jalan di tengahnya untuk alur sirkulasi dan unloading. Penempatan ini semua ada alasannya ya. Pak, minyak goreng kok agak jauh dengan susu, dengan kacang. Kita bisa lihat jeda-jedanya ini ya. Kok tidak sama selimut, kok lebih dekat ke pintu keluar dan pintu masuk, pakaian dan sebagainya. Ini semua ada alasannya. Seandainya dibalik pun juga nggak masalah. Asal teman-teman punya landasannya. Jadi tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah dan benar. Cuma keliru seandainya kalau taruh susu di dekat dengan minyak goreng itu keliru, terlalu dekat. Kenapa? Ya karena seandainya ada kebocoran, dia akan menyebabkan kontaminasi di barang yang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Seandainya ada minyak tanah pun juga harus jauhkan dari bahan-bahan yang akan mudah terkontaminasi barang-barang yang menyengat, minyak goreng, minyak tanah, bensin dan sebagainya. Sudah ya? Nah, memilih alat transportasi. Ini saya garis besarnya aja. Jadi kalau kita nanti ngomong detail malah enak kalau pakai Zoom. Berdasarkan kebutuhan, ada 3 poin, ketepatan waktu pengiriman, jenis dan karakter barang. Yang ketiga, jumlah, ukuran, dan tujuan. Nah, ini berdasarkan kebutuhannya. Ini yang harus kalian pertimbangkan. Ketepatan waktu pengiriman, jenis dan karakter barang, jumlah dan ukuran dan tujuan. Kita melihat contohnya kardus Aqua. Nah, oke, kita jual Aqua, tujuannya mana, jumlahnya berapa. Seandainya kita mau mengirim 100 dus Aqua. Karakternya adalah barang yang mudah pecah. Kita mau menggunakan apa? Menggunakan jumlah 100, kita mau menggunakan truk, atau pickup. Nah, itu disesuaikan dengan barang. Ternyata kalau pickup 100 cukup, ya monggo. Tujuannya nggak terlalu jauh, ya kita gunakan pickup. Tapi kalau saya tujuannya jauh dan tempatnya juga susah, kita pertimbangkan. Berdasarkan ketersediaan, ada 3 juga sarana transportasi yang tersedia. Jadi yang tersedia itu apa? Pickup, truk, atau tronton. Biaya dan sumber daya yang tersedia. Nah, ini lagi-lagi ngomong biaya. Cukup biaya itu untuk kita menyediakan truk dan sumber daya manusianya. Akses dan kondisi ke lokasi tujuan. Itu yang harus kita lihat. Mudah dilewati oleh truk atau susah, itu yang jadi pertimbangan nanti. Kesimpulannya, ya, logistik merupakan suatu layanan dukungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisien, efektif barang, jasa, serta informasi dari titik asal sampai ke titik tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini gudang yang saya maksudkan. Jadi masih campur dengan relawan yang lain. Saya tidur di sini, tadi di baliknya terpal itu sudah gudangnya. Yang di atas itu kantor manajemennya. Yang di bawahnya lantai 1 itu adalah polikliniknya. Nah, ini ya contoh.
Nah, ini yang kotak-kotak ada lambang itu bentuknya bisa Hygiene Kit, Baby Kit, atau Family Kit. Nah, ini sudah ada daftar isinya ya. Jadi enak, ini kalau Family Kit isinya apa saja. Jadi kita bisa menyesuaikan. Satu keluarga dapat bantuan berapa, Family Kit, berapa Hygiene Kit, itu menyesuaikan dengan itu. Oke. Silahkan dari moderator ada yang mau ditanyakan. Oh iya, sebentar. Saya belum mengasihkan. Kelihatan nggak ini? Ini, Kelihatan, Pak. ya, ini contoh satu surat penyeratnya. Jadi permohonan barang, request. Jadi ini, jadi seandainya PMI setempat atau Komandan Posko meminta barang, akan mengisi form kayak gini. Nah, akan disampaikan ke PMI setempat, pengurus. Ini macam-macam isiannya ya. Oke, ini contoh untuk permohonan barangnya. Terus selanjutnya, nah ini surat untuk form untuk penerimaan barang, good receive note. Nah, begitu ada barang datang, harus diisi. Sumpah. Mohon maaf, Kar. Kelihatan kan ya? Ini yang pakemnya dari apa? PMI kayak gini suratnya. Tapi kalau saya kadang-kadang saya lupa mana yang nggak penting. Cuma kalau kayak gini kan karena kita terima dari barang-barang itu, apakah yang dari PMI atau dari donor atau sebagainya, ini yang harus kita pertimbangkan. Ini yang paling penting. Apapun barang yang diterima harus masukkan ke sini. GRN ya, receive note. Nah, sekarang yang ini delivery note. Pengiriman. Ini formnya yang digunakan di gudang sentral Gresik. Jadi modelnya gini, ada alamatnya dan sebagainya, tanggalnya, kepada, dari siapa. Nah, ini perhatian bisa diisi apa, karena mungkin barangnya sebagainya bisa dilihat di sini. Nomor kendaraan juga dicatat. Memang isinya agak ambigu ya. Dan juga kalau waktu pelatihan ngisi gini juga agak bingung juga, karena nggak sesuai dengan ini kan. Sini ada putih, hijau, nah, ini banyak banget, kita nggak bahas itu. Itu tadi form-form yang itu ya untuk penerimaan dan sebagainya. Nah, ini untuk form gudangnya. Form gudangnya ini ada 2. Oh, kok hilang? Monggo sambil teman-teman disiapkan yang akan ditanyakan.
Nah, ini untuk yang di gudang. Ada dua jenis kartu, ada pinkat dan stok card. Nah, ini pinkat ini adalah kartu yang ditempel di setiap barang yang ada. Jadi contohnya Indomie. Indomie ada 500 dus. Nah, itu akan ditempelkan pinkat satu tempat ya. Jadi satu palet, satu pinkat. Beda pelet, beda penempatan, beda itu harus beda pinkat. Jadi satu jenis barang bisa punya satu, dua atau lebih pinkat. Ya. Pinkat adalah kartu yang menempel di barang yang ada di gudang. Pinkat adalah kartu yang menempel di barang yang ada di gudang. Nah, satu barang yang sama punya kemungkinan dua pinkat tergantung dari tempat peletakannya. Seandainya kita ngomong palet atau kita ngomong meja. Nah, meja itu kita punya barang masuk 100 dus mie. Ternyata meja itu cukupnya cuma 50. Akhirnya mau tidak mau barang itu dipisah dari yang pertama. Diletakkan di meja satunya. Nah, di meja 150 lah. Sudah beda meja itu berarti dia masing-masing harus punya tingkat. Ya. Walaupun barangnya sama, tapi kalau beda peletakannya, itu harus dibuatkan tingkat lagi. Kelihatan ya tingkatnya? Nah, ini stok card. Nah, ini stok card. Jadi gabungan dari stok card itu adalah gabungan dari tingkat yang ada. Satu item dijadikan satu stok card. Tetap satu item ya barangnya ya. Jadi kalau seandainya Indomie goreng itu ya harus sama Indomie goreng. Jadi jenisnya sudah berbeda. Seandainya mau dijadikan satu ya monggo, tapi lebih amannya kalau memang di jenisnya Indomie goreng jangan dicampurkan dengan Indomie soto. Tapi seandainya mau lebih mudah nggak masalah dicampurkan di satu. Cuma nanti akan jadi kerepotan di sini. Tapi ya kalau kita dibuatkan per jenisnya ya ribet juga gitu, pasti akan memakan banyak tempat, banyak pinkat. Jadi stok card adalah gabungan dari pinkat, beberapa pinkat, satu item barang. Jadi stok card ini tidak boleh ada dua item barang, tapi tingkatnya banyak bisa, tergantung dari jumlah barang dan tempat penyimpanannya. Jadi gabungan pinkat itu akan dilaporkan di stok card. Stok card ini posisinya ada di ruang administrasi, bukan di barang. Ya, jadi disimpan di ruang administrasi. Jadi petugas akan selalu mengecek tingkat-tingkatnya akan dimasukkan ke stok card. Nah, di sini kan ada nomor PIN card. Nah, ini ada nomor gudang, caranya gudangnya beda-beda juga akan ngaruh. Nah, ini memang lebih susah sih. Kalau teman-teman biasanya kartu stok
Kuzuman. itu ada yang sebagainya. Kita kelambenan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Monggo, saya kembalikan ke pembawa acara. Kita punya waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Baik, dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi pengantar logistik hari ini? Ada sesi tanya jawab, Mbak? Iya, sesi tanya jawab. Oke. Yang ingin bertanya silahkan bertanya. Nanti jangan lupa sebutkan nama. Kalau mau tanya lewat chat, monggo. Langsung pakai mikrofon juga monggo. Pak, saya ingin bertanya dulu. Iya, nama? Saya sebagai Oh, moderator moderator. mau bertanya. Silakan. Jadi kan tadi itu pertanyaannya itu apabila misalnya ada bantuan berupa barang yang dikirim, tapi itu dikirimnya itu dari siapa itu tidak jelas. Nah, bantuan itu nanti apa tetap disalurkan atau ditahan atau bagaimana bantuan yang pengiriman tidak jelas itu, Pak? Langsung saja, langsung saja jawab, Pak. Ada pertanyaan lagi? Terus selanjutnya untuk barang yang misalnya berupa sayur atau buah-buahan yang kayak prosesnya cepat busuk itu, nanti itu apakah langsung setelah sampai langsung dikelola atau ditunggu beberapa saat untuk dibagikan dulu? Oke, Itu saja. kita cukup dua dulu ya. Yang pertama mungkin gini agak itu juga ya, seperti yang saya ceritakan dari awalnya waktu saya pertama kali tugas di Aceh itu, permasalahannya hampir sama. Semua itu nanti kembali ke kebijakan Kemendan Posko. Bisa barang itu disimpan dulu sambil nanti ada kita mencari info, pasti kan ada nanti. Karena kan yang ngirim itu kan pasti kan minimal punya kontak telepon atau sebagainya. Siapa yang ngirim pasti tahu minimal sampai situ. Bisa kita simpan berdasarkan kebijakan, tapi kita distribusikan dulu ya. Bisa kita simpan berdasarkan dari kebijakan Kemendan Posko. Disimpan dulu, nanti akan dirundingkan oleh kerundingan ke PMI, pengurus PMI setempat dan sebagainya. Apakah barang itu tetap diterima atau dikembalikan lagi, atau ditahan, atau bisa didistribusikan. Nah, itu pilihannya. Kalau dulu zaman saya itu karena nggak ada itu akhirnya tetap. Tapi sebetulnya kita sudah jelas kalau memang itu seharusnya nggak ada GDN atau GRN tadi, ya seharusnya ditolak. Cuma ya tadi kita lihat kembali ke kebijakan masing-masing dan posko, ya gitu ya. Yang kedua, kalau barang itu berupa food yang belum jadi, biasanya alangkah baik itu akan dikirimkan ke dapur umum. Jadi kita nggak mungkin membagikan ke barang kayak gitu itu untuk langsung diberikan kepada masyarakat. Karena kan juga harus mempertimbangkan apakah mereka sudah ready kompor dan sebagainya. Nah, biasanya barang-barang seperti itu akan didistribusikan langsung ke dapur umum biar diolah oleh mereka. Nanti jadi berupa makanan baru didistribusikan. Nah, itu nanti urusannya logistik dulu. Walau zaman saya itu saya minta waktu itu ada rendang
rendang, jadi memang dalam bungkusan aluminium foil kita minta karena dia ekspresinya panjang, kita minta kita masak. Jadi kalau barang jarang sih kita menerima barang-barang itu kecuali beras ya, beras aqua gitu. Kalau beras kan bisa panjang, kalau berupa sayuran kita jarang. Seandainya terima pun biasanya langsung dimasukkan ke langsung diuruskan ke dapur umum ya. Begitu. Ada lagi? Saya Pak mau tanya Pak. Ya. Nama saya Muhammad Mahrus Ali. Saya mau bertanya, apakah barang logistik itu baru dikirimkan setelah ada laporan dari asesmen, Pak? Dan apakah barang logistik yang dikirimkan itu harus sesuai, harus pas gitu, harus dipaskan dengan laporan dari asesmen tersebut, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Iya Pak, ini ada pertanyaan dari Bima, kelompok 1, karena mic-nya kendala sinyal, jadi dia bertanya di chat Zoom. Oke. Saya bacakan pertanyaannya Pak. Sebentar. Oke, silakan Mbak. Pengiriman barang ke dapur umum, apakah berasal dari gudang juga, atau hanya berbentuk uang? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, saya jawab untuk Mas Mahrus ya. Jadi gini Mas Mahrus, dari awal kan logistik itu berjalan dengan berdirinya posko. Tujuannya adalah memudahkan kita koordinasi seandainya memang ada kebutuhan yang akan dikirimkan sesuai dengan asesmen pertama. Ya. Nah, pilihannya jadinya begini, pilihannya itu apakah kita nanti mengirim sesuai yang diminta sedang atau tidak. Sedangkan di poin yang di atas itu bahwa jumlah yang tepat ini yang jadi masalah kan di sini. Sebentar ya, saya carikan biar nanti kita bisa ngomong bareng-bareng. Nah, malah kemudian ini lagi. Begini Mas Fahrus, 5 item ini yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama pasti barang dikirimkan berdasarkan dari asesmen pertama. Seandainya tidak ada permintaan, ya barang itu tidak perlu Jadi seandainya barang itu tidak ada permintaan, barang itu kita tidak bisa mengirimkan barang tanpa ada permintaan dari Pemulanan Posko. Pemulanan Posko meminta pun juga berdasarkan dari hasil dari rapid assessment. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan dulu. Nah, seandainya kita membutuhkan adalah air bersih sebanyak untuk 300 KK, itu kita laporkan dulu ke posko. Dari posko akan diolah dulu. Diolah, seandainya ternyata yang kita nggak mungkin langsung memberikan saat itu juga ya. Kita melihatkan juga jumlah barang yang kita terima. Kenapa begitu? Satu, lebih aman kalau barang pilihannya jadi kembali ke masing-masing kebijakannya. Mau tetap dikirimkan
walaupun nanti jumlahnya tidak sesuai, atau kita menunggu. Itu pilihannya. Semua punya konsekuensi, juga semua punya pertimbangan. Tapi dalam waktu jangka tersebut kita tidak boleh terlalu lama untuk mendelay permintaan barang kalau itu berdasarkan barang kebutuhan pokok, air bersih, makan, dan minum. Air bersih standar gitu ya. Nah, begitu kita mendapatkan ternyata yang terpapar, nah, ternyata korban bencana itu sekitar 300 orang. Kita nggak ngomong jiwa ya. Nah, dari situ kita bisa mengklasifikasikan baik dia orang tua, anak-anak, wanita, dan pria. Itu kualifikasi selalu seperti itu. Karena jenis bantuan dan permintaannya pasti berbeda. Seandainya sudah ada lansia dan ada balita, ini adalah suatu yang ribet. Karena mereka adalah orang yang rentan. Kalau kita memberi bantuan tidak sesuai untuk makanan untuk lansia, itu juga kerepotan secara gizi. Kita memberi makanan yang keras untuk bayi terlalu juga susah. Nah, kalau dia lebih anak usia cenderung 5 tahun ke atas dan dia sudah bisa makan nasi, lebih mudah lagi. Gampang. Contoh, kita masak, kita butuh 500 air. Nah, kita kontakkan dulu. Kita kontak, kita punya supplier, atau kita punya pemerintah setempat koordinasi dengan BPBD, dengan kecamatan dan sebagainya. Ini ada daerah A membutuhkan bantuan. Tapi ternyata kita di PMI punya stok sekian. Nah, kita cari dulu. Kita bisa mendelay sampai minimal kita lihat dulu, kita mau mengirimkan besok sampai barang itu terpenuhi, atau kita kirim hari ini, tapi kita besok kirim lagi. Semua ada kerepotan gitu. Kita tidak bisa membedakan mana yang sudah dapat bantuan pertama, mana yang belum. Mengapa? Ya akhirnya bantuan pertama pasti ala kadarnya. Nah, selanjutnya setelah ada rapid assessment itu akan berjalan dengan lancar. Sudah di kotak-kotakan, oh ini di posko ini untuk ini, di Huntara ini, jadi lebih mudah. Nah, kalau itu saya pikir melihat situasi Mas ya, mau dikirim sesuai dengan jumlah. Pastinya seharinya berarti kita begitu, harus sesuai jumlah. Seandainya ternyata tidak, nah itu jadi harus dirundingkan dulu. Ternyata kita punya stok 250 kurang 50 kilo, kurang 50, sedangkan kebutuhannya 300. Nah, itu jadi pertimbangan. Tetap dikirimkan, monggo dengan pertimbangan apa, atau ditunda dulu untuk dengan pertimbangan apa. Contoh waktu kelut di Kediri, ada kebutuhan Pampers untuk balita. Jadi ada orang minta ke posko, saya butuh Pampers, tapi sama poskonya ditolak, tidak dikasih, mereka suruh beli sendiri. Setelah digali, ternyata stok mereka itu tidak sesuai dengan masyarakat terdampak. Tapi penyampaian mereka ke yang minta itu mungkin yang ditanggapi bahwa pihak dari relawan itu tidak memberikan bantuan. Sedangkan ternyata bantuan itu tidak sesuai dengan jumlah yang akan dibantukan. Nah, itu yang jadi polemiknya di situ. Jadi hati-hati seandainya ada permintaan, dia tahu bahwa itu ada di situ. Tapi kita mau membagikan pun ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu kan jadi dilema. Bagaimana penyampaian itu lebih memanusiakan yang meminta, tapi tidak merasa dia merasa dikecewakan. Itu yang jadi tantangan nantinya. Kalau kita mau mengirim, kita lihat seandainya 250 Pampers itu kebutuhan satu bayi itu sehari berapa. Kalau itu sebagai contoh aja ya, jawaban saya pribadi, itu kita bagi. Satu box Pampers isinya 5 berarti dikali 10 kan sekitar ada 500, ya ada 50 biji. Nah, itu kita bisa, kalau metode kayak gitu bebas sebetulnya sih. Cuma resikonya kita harus ready, kapan lagi kita menyediakan mereka untuk diberi Pampers, itu yang paling penting.
Tapi tujuan terpenuhi 300 itu terpenuhi dengan cara dibagi per biji. Mungkin untuk kebutuhan 2 hari, 3 hari. Biasanya bayi satu, mungkin kalau dia makannya itu paling cuma sehari sekali kan ganti. Atau sehari 2 kali. Pagi. Biasanya 1 kali sih ya. Kalau dia nggak BAB aman lah. Kalau udah BAB itu yang susah. Nah, seandainya kita dapat info dari PMI provinsi bahwa barang kebutuhan itu akan datang 3 hari lagi. Nah, kita atur di situ. 250 box, 250 bungkus Pampers, seandainya kita bagi per pieces, bisa nggak memenuhi 3 hari untuk mereka. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Tapi lagi kembali, itu memanusiakan manusia apa enggak? Karena masyarakat itu terdampak nggak akan memahami itu gitu. Kok begini sih baginya? Padahal tujuan kita kan terpenuhi dulu. Namanya orang butuh kan pasti, wah ini nggak niat bantunya. Itu tantangan lagi. Jadi semua serba harus dipikirkan. Gitu. Kita nggak semudah menunda pun juga beresiko, memberikan kayak gitu pun juga apakah itu termasuk memanusiakan manusia. Jadi saya nggak ngomong salah dan benar, tapi saya ngomong pantasnya gimana, risikonya apa. Kalau saya sih lebih aman, seandainya ditunda pun maksimal 2-3 hari itu paling bagus. Jangan sampai kita menjanjikan lebih dari itu. Kalau memang kita itu jangan janjikan, itu yang paling penting. Kalau kita nggak punya, jangan dijanjikan. Nah, mengapa sekarang di posko tidak ada logistik? Tujuannya itu biar mereka tuh nggak, kadang-kadang kita ngeliat barangnya nggak ditutup, terus orang lihat wah itu ada barangnya, tapi kok nggak dibagi-bagi ya, nah, itu kan jadi tanda tanya. Padahal keinginan dari posko itu kan berbeda, tapi bagi orang yang melihat, yang membutuhkan kan pemikirannya pasti berbeda, negatif terus begitu. Itu yang terjadi di Klut kemarin. Ya, akhirnya mereka disuruh beli sendiri, padahal nggak kayak gitu ceritanya. Tapi karena namanya juga berita masuk itu ya pasti heboh lah. Sama aja kayak waktu di Aceh saya distribusi. Karena desanya dia hancur, mau nggak mau dia ditampung di gudang kosong punya desa tetangga. Begitu kita datang dengan bawa bantuan, kita disuruh sama yang terdampak jangan dibongkar dulu mas. Alasannya kenapa? Selama ini bantuan yang datang mereka terima adalah hasil sortiran dari kepala desa setempat. Jadi barangnya masuk kepala desa dulu, disortir dulu, dibagi-bagikan ke masyarakat ke warganya dulu, sisanya baru dibagikan ke korban. Nah, akhirnya mau nggak mau kita juga harus memikirkan tadi ya safety petugasnya. Karena kita manusia itu kalau melihat bantuan walaupun dia tidak terdampak itu iri, dia pasti muncul. Apalagi yang jadi korban itu dia numpang di desanya orang lain. Jujur saja kalau teman-teman sebagai relawan pernah berangkat dan ditugaskan di logistik, melihat bantuan bagus-bagus, melihat bantuan headlamp, ada jaket waterproof, lihat kantong mayat bagus dari Korea, pasti sampai pengen memiliki. Saya dulu begitu.
langsung terputus koneksinya. Jadi teman-teman kalau memang mau jadi relawan, ya benar-benar etikanya baik. Jangan sampai ya pengalamannya begitu. Masyarakat yang sudah terdampak mengingat. Dengarkan kayaknya internet saya sudah nggak bersahabat. Jadi begini intinya, apapun nanti keputusan itu harus dirundingkan dulu. Mau tetap dibagikan dengan jumlah yang kurang, atau mau ditunda dengan batas waktu tertentu harus diputuskan oleh komandan posko dengan pengurus setempat. Yang terpenting ya Mas Mahrus. Semua punya pertimbangan dan segala resikonya harus dipikirkan juga. Kalau saya sebutkan tadi dibagi per pages itu adalah salah satu cara aja bagi saya pribadi. Yang penting terpenuhi, cuma dengan syarat bahwa barang itu stok lagi, ready lagi dalam waktu 2 atau 3 hari. Itu yang terpenting. Nah, pilihan mau dikirim dulu separuh atau menunggu tetap ada di keputusan komandan posko dengan pengurus PMI setempat atau dengan instansi terkait yang memimpin bencana itu, ya, Mas Mahrus. Jadi begitu, kalau teman-teman sudah pernah kerja di logistik itu paling enak. Kalian bisa melihat barang-barang yang luar biasa. Apalagi kalau itu bencana nasional ya. Bantuan dari luar negeri itu menggiurkan sekali. Kalau sekedar lokal mah paling ya Indomie gitu saja. Dulu zaman headlamp itu enggak kayak Eiger enggak punya. Dulu headlamp itu yang mengeluarkan Panasonic. Panasonic itu sudah paling luar biasa. Kebetulan teman saya dari Unmer itu dia ditugaskan logistik di posko logistik. Jadi ya bagi-bagi hasil lah begitu. Begitu Mbak moderator. Halo. Tadi masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Ya, yang apa? Yang apa, Mbak? Halo, Mbak. Pertanyaan yang dari Bima tadi, Pak. Pengiriman barang ke dapur umum itu berasal dari... Oh, ya. Sorry. Kebanyakan sih, kalau dapur umum sama saya pernah tugas itu, bisa beli sendiri dari dapur umum sendiri, atau ngambil dari logistik yang mereka punya. Rata-rata paling beras sih, tapi jarang sih kalau gitu, minta itu jarang. Biasa rata-rata mereka sudah punya budget sendiri untuk belanja. Jadi kayak beras, kayak Indomie, kita bisa minta ke situ. Jadi kayak minyak goreng juga bisa minta ke situ. Paling kayak sayur-sayuran itu yang kita beli. Tempe, daging itu kita bisa beli. Ya. Jadi nggak selalu dari logistik, tapi juga bisa tergantung sesuai kebutuhan. Ini sebenarnya teman-teman ini mendengarkan atau gimana? Kok banyak yang lagi pada main-main, ketawa-ketawa sendiri. Gitu Mbak, acara. Ya Pak, terima kasih. Mana ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya serahkan ke moderator. Ini Pak, ada pertanyaan dari saudara dari kelompok 3 dari namanya Reza Afika. Apakah di logistik ini pernah ada kejadian salah pengiriman barang? Kalau ada, lalu solusinya bagaimana Pak? Kalau saya sih nggak pernah ngalamin ya, tapi seandainya itu kan nanti kita runut dari suratnya tadi. Seandainya ada pun ya kita harus cek lagi barang tersebut, kita bahas lagi di posko. Memang sebetulnya dikirim itu yang di mana. Tapi kalau kita terima barang yang tidak ada surat itu saja. Kalau keliru saya pikir tidak pernah. Tapi seandainya ada pun ya itu tadi,
kita mau ngirim ke B, ternyata kok kita ngirim ke B ternyata yang mereka nggak minta. Itu ya bisa kita kembali lagi ke posko, kita evaluasi yang sebenarnya yang minta mana begitu. Jadi jarang sih Mbak. Biasanya kalau saya kirim ya dicari lagi sambil dievaluasi yang minta sebenarnya yang mana. Ya, baik Pak, terima kasih. Mana sudah? Kalau nggak ada, saya akhiri. Saya serahkan ke moderator. Moderatornya kemana ini? Baik, Pak. Jadi, kesimpulannya adalah logistik adalah mekanisme pendukung dalam rangka penyediaan barang dan jasa. Logistik menyediakan sarana yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka memenuhi fungsi terbaik dalam penyediaan barang dan jasa, yaitu yang pertama standarisasi, yang kedua sistem, dan yang ketiga SDM yang profesional. Kemudian komponen logistik yaitu terdiri dari pengadaan, pergudangan, dan transportasi atau pengangkutan. Selanjutnya, fungsi penting dari logistik yang pertama yaitu asesmen dan perencanaan, yang kedua penyediaan barang dan jasa, yang ketiga pengelolaan pergudangan, yang keempat pengelolaan transportasi, yang kelima kesigapan logistik terdiri dari pembinaan jaringan, pembinaan SDM, proposisi stok, dan pemetaan logistik. Ya, demikian dari materi Othman Isnandar Harahap. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Othman Isnandar Harahap atas materinya. Sama-sama. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat atas siang. materinya. Terima kasih Pak. Ya, Pak.